Halo, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Anggraini. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS Kemenhub Angkatan 21, kelompok 3. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait 7 tokoh pejabat yang mencerminkan core value dari berakhlak. Tentu teman-teman semua sudah paham mengenai apa sih akronim dari berakhlak. Jadi, berakhlak merupakan akronim dari BER yang merupakan berorientasi pelayanan, A untuk akuntabel, K untuk kompeten, H untuk harmonis, L untuk loyal, A untuk adaptif, dan K untuk kolaboratif. Jadi, pada kesempatan ini, tokoh pejabat yang menurut saya mencerminkan core value dari berorientasi pelayanan ada Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Terbukti dengan rancangan program-program beliau yang memang nyata dilakukan. Adapun program-program yang dimaksud diantaranya ada program beasiswa LPDP, kebijakan Merdeka Belajar, serta Kampus Merdeka. Program-program tersebut terbukti sangat membantu anak-anak di Indonesia untuk memperoleh pendidikan secara lebih merata dan lebih mudah. Selanjutnya, core value A untuk akuntabel. Saya memilih Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan saat ini. Mengapa Ibu Sri Mulyani memiliki core value akuntabel? Karena mengingat posisi beliau yang merupakan Menteri Keuangan yang rawan dengan KKN. Namun karena rasa tanggung jawab, disiplin, dan integritas yang tinggi membuat beliau tidak goyah dengan godaan yang ada. Justru beliau menerapkan 3 nilai utama untuk mencegah korupsi di Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu, karena kinerja beliau yang sangat baik, beliau bahkan disebut-sebut sebagai Menteri Keuangan terbaik di Indonesia. Selanjutnya ada core value K untuk kompeten. Di sini saya memberi contoh yakni Ibu Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri saat ini. Menurut saya, kompeten berarti terus meningkatkan kompetensi diri serta mampu menjawab tantangan secara dinamis. Ibu Retno Marsudi sudah membuktikan nilai kompeten tersebut dengan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Selain itu, karena beliau terus meningkatkan kompetensi diri, beliau dinobatkan sebagai warga negara Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia. Kemudian ada core value H untuk harmonis. Saya memilih Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai tokoh cerminan core value harmonis. Alasannya karena beliau dikenal sebagai Bapak Perdamaian dan Toleransi. Sebutan tersebut beliau peroleh karena beliau dikenal sangat menghargai keberagaman dalam berbagai hal, terutama keberagaman suku, agama, dan ras. Selain itu juga dibuktikan dengan adanya agama baru, yakni Konghucu pada era kepemimpinan beliau sebagai presiden. Core value selanjutnya adalah loyal. B.J. Habibie merupakan tokoh cerminan yang memiliki sikap loyal. Mengapa dikatakan demikian? Karena terbukti dengan besarnya rasa cinta beliau terhadap Indonesia. Beliau yang kala itu sedang menempuh pendidikan di Jerman, karena tingkat kecerdasan beliau yang sangat tinggi, akhirnya banyak negara-negara lain yang ingin mempekerjakan beliau. Namun, B.J. Habibie justru menolak semua tawaran tersebut dan memilih kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan pesawat terbang pertama di Indonesia. Kemudian ada core value adaptif. Di sini, Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah bisa disebut sebagai cerminan tokoh dari sikap tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan gaya kepemimpinan beliau yang melibatkan teknologi sebagai bentuk adaptasi di era masa kini. Selain itu, beliau juga banyak melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti ditunjukkan pada gambar, bahwa beliau berhasil memperoleh prestasi karena beragam inovasi yang beliau kembangkan. Terakhir, ada core value kolaboratif. Bapak Joko Widodo yang merupakan Presiden Indonesia saat ini merupakan cerminan tokoh dari sikap kolaboratif. Beliau merupakan tokoh yang mendorong sinergi dan kolaborasi G20 yang tengah ramai dibicarakan publik untuk menghadapi ketidakpastian global. Menurut beliau, dengan bekerja sama dengan kesemua negara-negara G20, maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi. Selain itu, beliau juga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk berkontribusi, seperti ketika beliau meminta para CEO untuk berkolaborasi dengan para petani untuk menekan nilai impor.